Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas tentang analisa kelayakan bisnis konservasi. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan rencana kegiatan bisnis, baik itu bisnis konservasi ataupun bisnis yang lain, kita tetap membutuhkan tempat usaha. Kemudian kita juga membutuhkan pembangunan fasilitas ataupun konstruksi atau misalkan ada sarana ruang untuk memamerkan hasil konservasinya atau kegiatan sarana dan prasarana, kemudian ada gudang, parkir area, musola, dan lain-lain untuk menunjang fasilitas-fasilitas itu. Nah, setiap usaha secara manajemen harus memahami teknisnya. Jadi tidak hanya kelayakan secara finansial saja, tetapi ada juga kelayakan-kelayakan yang lain. Nah, pada minggu ini akan kita bahas. Jadi dalam artian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, tujuannya yang pertama menangani resiko kerugian. Kemudian yang kedua memudahkan perencanaan pastinya, kemudian yang ketiga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian. Nah, ini beberapa tahapan dalam menganalisa sebuah kelayakan usaha. Yang pertama ada pengumpulan data, ada pengolahan data, kemudian ada analisis, ada rekomendasi, baru bisa dilaksanakan pelaksanaan usaha. Nah, ini ada beberapa aspek untuk studi kelayakan. Ada 4 aspek di sini. Yang pertama adalah aspek kelayakan produk atau jasa, kemudian aspek kelayakan industri, aspek kelayakan organisasi, dan aspek kelayakan keuangan. Jadi empat kelayakan ini harus terpenuhi sebelum bisnis itu dijalankan. Kemudian kalau misalkan sudah dinilai 4 kriteria aspek ini sudah diperhitungkan layak, bisa dilanjutkan dengan rencana bisnis. Kemudian kalau tidak layak berarti dihentikan dan diulang lagi apa yang membuat produk atau jasa itu menjadi layak, seperti itu ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan aspek studi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan produk dan jasa. Penilaiannya adalah keinginan dan permintaan atas produk atau jasa yang akan direncanakan. Kemudian untuk kelayakan industri atau target pasar, faktor penilaiannya adalah ketertarikan industri dan target pasarnya. Kemudian untuk kelayakan organisasi, kecakapan organisasi ya. Jadi kalau misalkan kita taruhlah kita mau bisnis pengembangan pantai gitu ya. Nah, apakah sumber daya manusianya itu di situ sudah memenuhi dengan kriteria sebuah organisasi. Kemudian adanya kelayakan finansial, yang pertama ada modal awal, kemudian dibandingkan dengan bisnis sejenis dan benefit finansial bisnis yang akan didapatkan atau yang akan direncanakan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kelayakan produk atau jasa. Jadi di sini komponennya keinginan produk atau jasa dan permintaan produk atau jasa. Jadi teman-teman bisa
meng mem apa ya, mengidentifikasi apakah produk atau jasa ini layak untuk dikembangkan. Ini bisa memakai pertanyaan ini, penentuan daya tarik ide bisnis. Yang pertama, apakah bisnis tersebut masuk akal, beralasan, ataukah konsumen senang, kemudian apakah eee, mengambil dari keuntungan dari environmental trend, memecahkan masalah, atau mengambil keuntungan dari kesenjangan pasar, kemudian apakah waktunya tepat untuk memperkenalkan produk atau jasa tersebut, kemudian apakah terdapat kesalahan fatal dalam konsep atau desain produk jasa yang dipasarkan sebelumnya. Jadi, di kegiatan, kelayakan produk dan jasa ini termasuk teman-teman melihat produk atau jasa sejenis di tempat lain. Khususnya kalau misalkan kita sekarang, ngomongin pariwisata ya, kan sekarang sedang ada pandemi Covid. Nah, teman-teman bisa cari data untuk menganalisis apakah selama pandemi ini di beberapa lokasi tertentu, misalkan yang sama konsepnya dengan yang teman-teman buat ini, apakah ada penurunan ataupun penurunan ketertarikan dan lain-lain, bisa teman-teman pelajari di sini. Kan secara logika percuma kalau kita mengembangkan produk yang ternyata produk itu ada di tempat lain, ternyata tidak sukses. Jadi kita bisa membandingkan dari situ. Nah, keinginan produk atau jasa ini bisa didapatkan dari survei atau kuesioner. Teman-teman bisa membagikan survei atau kuesioner sebelum menuliskan kegiatan, dari jadi kita mencari feedback dari deskripsi bisnis kita, jadi keinginan atas produk atau jasa di pasar itu bagaimana. Kemudian, eee, menggunakan permintaan, produk atau jasa di pasar itu bagaimana, apa sih yang konsumen inginkan gitu, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah kelayakan, industri ya. Jadi ya di sini ada beberapa, aspek dalam kelayakan industri. Yang pertama, estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang, estimasi potensi pasar, dan analisis kondisi pasar. Jadi teman-teman di sini di kelayakan industri isinya adalah mengira-ngira atau memberikan estimasi bagaimana produk atau jasa ketika sudah dikembangkan. Nah, ini ada analisa tentang karakteristik konsumen, peluang, resiko dalam pasar yang akan dimasuki. Yang pertama adalah apakah ada perubahan selera pasar, estimasi perubahan permintaan dan penawaran, kemudian teman-teman juga bisa menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan yang akan dilakukan konsumen, kemudian perkembangan permintaan dan penawaran produk, perkembangan harga dalam kurun waktu tertentu, karakteristik konsumen yang akan dituju, jumlah konsumen potensial, dan kebijakan pemerintah terkait dengan usaha. Jadi yang di tengah di sini juga sama ya, apakah kita tuh bikin bisnis pariwisata ini tuh siapa yang akan dituju? Apakah eee, cocok untuk keluarga ataukah harus kayak apa cocoknya untuk remaja dan lain-lain. Nah, bisa teman-teman tentukan dan bisa teman-teman estimasikan. Nah, ini contoh perhitungan estimasi potensi pasar. Jadi, ketika teman-teman bikin potensi pasar di sebuah wilayah, misalkan pantai Manggar gitu ya, pantai Manggar. Itu dikhususkan untuk karena ada wahana banana boat misalkan di Manggar, dikhususkan untuk para anak muda. Jadi teman-teman bisa nyari data jumlah konsumen kira-kira yang akan berkunjung di Pantai Manggar ini berapa sih gitu, atau bisa juga dari berapa persen penduduk di area Manggar atau dan lain-lain ya, bisa teman-teman cari datanya, terserah, yang penting berdasar ada dasarnya atau ada datanya. Kemudian rata-rata pendapatan konsumen,
kemudian jumlah pesaing. Nah, di rata-rata pendapatan konsumen juga teman-teman bisa mengira-ngira. Jadi kalau misalkan ada ini tuh khusus untuk anak muda gitu ya, pelajar dan mahasiswa. Kira-kira pendapatan rata-ratanya itu kan dari orang tua ya, masih dari orang tua. Mereka kira-kira pendapatannya berapa sih dalam seminggu, dalam sebulan gitu. Silakan dituliskan. Kemudian jumlah pesaing, jadi jumlah pesaing ini apakah ada di sekitar situ apakah ada lokasi yang sejenis dengan yang teman-teman kembangkan. Kalau tidak ada pesaingnya ya tulis nol. Kemudian kira-kira atau estimasi besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja, misalkan kalau pelajar berarti kira-kira untuk kehidupan sehari-hari itu berapa sih gitu. Ini ada rumusnya 70% untuk belanja. Kemudian kemungkinan untuk berbelanja 20% dan jadi bisa dihitung dari potensi pasarnya. 70, 20, sisanya dihitung jadi 140.000 di sini. Kemudian potensi pasar berarti 140.000 kali 500 atau sekali jumlah konsumen dihasilkan seperti ini. Kemudian potensi penerimaannya adalah sekian gitu. Ini per bulan contoh ini. Nah, teman-teman bisa hitung dan bisa diestimasi saja. Kasar saja nggak apa-apa, kalau misalkan memang ada datanya, data kasar juga boleh. Misalkan ada datanya, nggak ada jumlah data penduduk atau jumlah data anak muda di situ nggak ada, jadi kita buat 3% dari jumlah penduduk sebalikpapan, misalkan bisa teman-teman masukkan ke situ. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci di laporan ya. Kemudian di sini ada juga kelayakan organisasi. Nah, sebenarnya konsepnya ini sudah pernah kita bahas ya di kelayakan organisasi untuk bisnis konservasi itu yang paling paling efektif adalah masyarakat daerah sekitar. Jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat juga di situ. Nah, silakan teman-teman berikan gambaran orang di jumlah sumber daya manusia yang bisa masuk di organisasi atau pariwisata yang teman-teman kembangkan. Seperti itu. Nah, di kecakapan organisasi ini juga ada kecakupan sumber daya ya, termasuk ruang kantor ini mungkin bisa diabaikan saja karena memang di bisnis konservasi ini tidak membutuhkan terlalu banyak ruang atau ruang kantor yang sangat besar, jadi mungkin bisa diabaikan. Kemudian yang terakhir ada kelayakan finansial. Nah, paling enggak di kelayakan finansial ini kan ada beberapa jenis perhitungan ya. Ada payback period, ada net present value, ada internal rate of return atau IRR, ada profitability index atau PI atau net BC, kemudian ada BEP break even point. Nah, di sini minimal teman-teman sudah menghitung dua analisis finansial ya. Yang pertama ada payback period adalah periode pengembalian modal, jadi suatu pengembalian modal investasi ketika keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Rumusnya adalah initial investment dibagi cash flow. Jadi jika payback periodnya lebih besar dari umur ekonomis, maka investasinya ditolak. Jika nilai dari payback period kurang dari umur ekonomis, maka investasi diterima. Nah, kemudian ada yang kedua ada BEP atau break even point. Jadi suatu kegiatan di mana penghasilan dari penjualan hanya cukup untuk penutup biaya baik yang bersifat variabel ataupun yang bersifat tetap. Fungsinya untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai perusahaan, kemudian membantu dalam menentukan harga, kemudian mengetahui gambaran biaya dari suatu perusahaan. Jadi untuk membuat BEP dan payback period, teman-teman harus memisahkan ya, ada mengkategorikan pengeluaran dan pendapatan di situ. Kemudian
baru dibuat ini dikategorikan sebagai modal usaha apa, modal tetap atau enggak. Kemudian ini contoh perhitungan BP, jadi ada harga barang ini atau barang atau jasa. Jadi untuk barang atau jasa ini adalah eh, yang dipakai untuk membangun sebuah fasilitas. Kemudian ada variable cost dan contribution margin, harga dikurangi variable cost, kemudian terdapat biaya tetap. Jadi BEP-nya dapat dihitung di sini, biaya tetap dibagi dengan contribution margin. Jadi ini dicontoh di sini untuk mendapatkan keuntungan perusahaan harus menjual produk sedikitnya 700 unit per bulan. Baik, mungkin itu penjelasan singkat saya. Jadi untuk kelayakan bisnis konservasi yang teman-teman akan buat ada 4 kategori. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada kelayakan produk atau jasa, kelayakan industri, kelayakan organisasi, dan kelayakan keuangan. Kemudian untuk kelayakan keuangan tidak perlu dihitung semua ya, minimal teman-teman memberikan perhitungan payback period dan BP atau break even point. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.